Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Untuk hari ini saya akan membahas materi lanjutan minggu kemarin mengenai medan magnet. Nah, medan magnet yang akan kita pelajari di sini pada subbab medan magnet pada toroida dan juga tentang gaya Lorentz. Oke, yang pertama kita belajar mengenai medan magnet pada toroida. Apa itu toroida? Toroida itu adalah kumparan yang dibuat melingkar seperti ini. Nah, ini adalah kumparan yang dibuat melingkar yang kita namakan sebagai toroida. Seandainya kumparan ini kita aliri arus listrik seperti ini, maka nanti di dalam kumparan ini akan timbul medan magnet. Jadi yang saya gerakan kursor ya, di sini timbul medan magnetnya. Nah, kalau diketahui jari-jari dari toroidanya adalah A, maka untuk menghitung kekuatan medan magnet di dalam kumparan, ini bisa kita hitung menggunakan rumus B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2 pi A. Dengan mu 0-nya adalah tetapan medan magnet 4pi kali 10 pangkat min 7, N-nya jumlah lilitan, I-nya kuat arus, A-nya adalah jari-jari dari toroida. Contohnya, sebuah toroida terdiri dari 1000 lilitan dan berjari-jari 12 cm. Pada toroida mengalir arus 15 ampere. Induksi magnetik di dalam toroida adalah titik-titik. Pertama, kita tuliskan dulu jumlah lilitannya. Di soal diketahui jumlah lilitannya atau N besar itu adalah 1000 ya. Di sini diketahui jumlah lilitannya 1000. Juri jarinya kita simbolkan sebagai A kecil yaitu 12 cm. Nanti kita ubah ke meter, jadinya 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Kuat arus yang mengalir atau I nilainya adalah 15 ampere. Berapa B-nya induksi magnetik di dalam toroida? Nah, untuk menghitung B kita bisa pakai rumus B sama dengan mu 0 dikali N dikali I per 2 pi A. Dengan memasukkan mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. N-nya adalah 10 pangkat 3. I-nya adalah 15 per 2 kali pi kali A. Berapa A-nya itu? Ini 12 kali 10 pangkat min 2. Kita sederhanakan menghitungnya. 4pi saya bagi 2pi. Ini coret ya, jadinya 2. 2 sama 12. Jadinya kan nanti 6 ya, 12 bagi 2, 6. 6 sama 15 saya sederhanakan, saya bagi 3. Jadi nanti 15 bagi 3 adalah 5, 6 bagi 3 2. Berarti tinggal 5 dibagi 2. Nah, 5 bagi 2 adalah 2,5. Nah, untuk pangkatnya ini min 7 sama 3 dijumlahkan, jadinya min 4. Min 4 dikurang min 2, jadinya hasilnya min 2. Jadi hasil perhitungannya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Kemudian ke gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz itu adalah gaya yang timbul akibat interaksi antara kuat arus I dengan medan magnet B. Jadi syaratnya timbul gaya Lorentz ada dua. Pertama, harus ada arus listrik. Yang kedua, ada medan magnet. Maka akan timbul gaya Lorentz. Nah, di sini digambarkan ada sebuah kawat dialir arus ke atas. Kemudian di sekitar kawat dikasih medan magnet yang arahnya ke arah kiri. Kenapa bisa menentukan arahnya ke kiri? Kan di sini ada magnetnya ya, ada kutub utara, ada kutub selatan. Di awal sudah saya sebutkan, sudah jelaskan bahwa yang namanya arah medan magnet itu keluar dari utara dan masuk ke selatan seperti ini. Maka nanti akan timbul gaya Lorentz yang arahnya keluar dari bidang gambar ya, seperti ini. Nah, nanti untuk menentukan arah gaya Lorentz-nya akan saya ajarin caranya di slide berikutnya. Sekarang saya akan kasih tahu dulu bagaimana menghitung besar kekuatan gaya Lorentz. Untuk menghitung besar kekuatan gaya Lorentz, kita menggunakan rumus F sama dengan B kali I kali L sin alfa. Dengan F-nya ini adalah gaya Lorentz-nya, B-nya medan magnet dalam satuan Tesla, I-nya kuat arus dalam satuan ampere, L-nya adalah panjang kawat dalam satuan meter. Sedangkan alfa ini sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan kuat arusnya. Aturan tangan kanan untuk gaya Lorentz. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita menggunakan aturan tangan kanan. Di sini saya gambarkan ada dua aturan tangan kanannya. Kamu boleh pakai yang kiri, boleh pakai yang kanan. Terserah kamu yang paling kamu suka yang mana.
Kalau pakai yang kiri berarti jempolnya itu menunjukkan arah arus. Iya, jadi jempol arah arus, kemudian B-nya itu adalah telunjuknya medan magnet, dan jari tengah ini sebagai gaya Lorentz-nya atau F. Kalau kita pakai telapak tangan atau yang kedua, tangan kanan lagi, untuk yang jempol menunjukkan arah arus, 4 jari kita menunjukkan arah medan magnet, dan arah telapak tangan ini gaya Lorentz. Kalau saya akan menggunakan tangan kanan yang kedua ini, yang gambar ini saya gunakan untuk menentukan arah gaya Lorentz. Dengan jempol adalah arah arus dan 4 jari adalah arah medan magnet serta arah telapak tangan arah gaya Lorentz. Untuk lebih mudahnya cara menentukan arah gaya Lorentz, saya akan berikan contohnya. Nah, minggu kemarin saya sudah ngasih tahu bahwa kalau ada tanda silang itu artinya masuk ke bidang gambar. Kalau ada tanda titik, dia adalah keluar dari bidang gambar. Sekarang kamu perhatikan soal ini. Ini ada sebuah kawat lurus dialiri arus ke arah kanan, I-nya. Kemudian ada medan magnet ke arah bawah, B. B itu medan magnetnya ke arah bawah. Kemana arah gaya Lorentz-nya? Dengan menerapkan aturan tangan kanan, ya, dengan menyesuaikannya, saya lihat di sebelah kanannya ini ada gambar tangan kanan saya. Jempolnya itu menunjukkan arah arus, I, ke arah kanan. 4 jari itu menunjukkan arah medan magnet. Ya, B-nya kan tadi ke arah bawah ya, medan magnet ke arah bawah. Maka lihat arah telapak tangannya. Ternyata arah telapak tangan itu masuk ke bidang gambar. Karena dia masuk ke bidang gambar, maka arah gaya Lorentz-nya saya simbolkan dengan tanda silang. Nah, ini arah gaya Lorentz-nya, yang berarti arahnya dia masuk ke bidang gambar yang bekerja pada kawat ini. Yang kedua, nah di sini kamu lihat ini ada tanda titik. Titik ini adalah dikatakan sebagai kuat arusnya. Artinya apa? Kuat arusnya titik. Kalau titik itu kan berarti dia keluar dari bidang gambar. Sehingga nanti arah arus I-nya itu keluar dari bidang gambar dan arah gaya Lorentz-nya ke bawah, F-nya. Kemana arah medan magnetnya? Ini yang ditanya. Kemana arah medan magnetnya? Kalau arah arusnya keluar dari bidang gambar, gaya Lorentz-nya ke arah bawah. Dengan menggunakan aturan tangan kanan kita, ya, jempol itu kan tadi arah arus. Arah arusnya berarti keluar bidang. 4 jari kita itu adalah menentukan arah gaya Lorentz. Maaf, 4 jari kita menentukan arah medan magnet. Sedangkan arah telapak tangan adalah arah gaya Lorentz. Di soal yang diketahui adalah arah gaya Lorentz dan arah arus. Arah gaya Lorentz-nya kan ke bawah tuh telapak tangan. Arah jempol kita itu keluar bidang gambar. Berarti kalau ditanya B, 4 jari kita lihat nih. 4 jari kita ternyata arahnya ke kiri. Maka nanti arah gaya Lorentz adalah ke kiri ya, dengan menggunakan aturan tangan kanan seperti itu. Berikutnya, contoh lagi. Ini ada gaya Lorentz disimbolkan dengan tanda titik. Artinya apa? Gaya Lorentz-nya keluar dari bidang gambar. Kemudian medan magnet digambarkan ke arah atas. Pertanyaannya, kemana arah I-nya atau arah arusnya? Dengan menerapkan aturan tangan kanan, gaya Lorentz-nya itu keluar bidang gambar. Berarti telapak tangan itu gaya Lorentz, dia keluar bidang gambar arahnya. Telapak tangannya keluar bidang gambar. B-nya 4 jari kita itu ke atas. Maka I-nya kemana? Nah, ini jempol itu menunjukkan arah I-nya. Berarti I-nya ke arah kanan. Nah, itu cara kita menentukan gaya Lorentz ya. Menentukan arah I-nya menggunakan aturan tangan kanan yang kedua. Contohnya, contoh soal mengenai gaya Lorentz. Suatu kawat berarus listrik 10 ampere dengan arah ke atas berada di dalam medan magnet 0,5 Tesla dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap kawat. Jika panjang kawat adalah 5 meter, tentukan besar gaya Lorentz yang dialami kawat. Kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Pertama ada arusnya 10 ampere atau I, ada medan magnetnya atau B 0,5 Tesla dan sudutnya alfa 30 derajat. Dan panjang kawatnya 5 meter. Berapa gaya Lorentz-nya? Dengan memasukkan rumus yang tadi BIL sin alfa, maka akan didapatkan nilainya 0,5 dikali 10 dikali 5 sin 30 derajat, hasilnya adalah 12,5 Newton. Nah, itu cara kita menentukan besar gaya Lorentz. Tinggal kita substitusi aja ke dalam rumusnya. Sekarang gaya Lorentz pada muatan. Kalau ada sebuah muatan, ini ada sebuah muatan ya. Muatan ini kemudian dilewatkan pada medan magnet tertentu yang arahnya diberi tanda silang.
Berarti kalau diberi tanda silang, dia masuk ke bidang gambar. Maka ketika dia masuk ke bidang gambar, ini kalau dia muatannya positif dengan aturan tangan kanan, maka dia akan terpengaruh oleh gaya lorentz yang arahnya ke kiri. Sehingga nanti dia akan bergerak ke arah kiri kalau dia muatannya positif. Kalau dia bermuatan negatif, maka dia akan bergerak ke arah kanan. Ya, kalau untuk muatan negatif, menentukan arah gaya lorentznya, jangan pakai tangan kanan, tetapi gunakan tangan kiri. Dengan jempolnya itu adalah arah arusnya atau arah kecepatannya, 4 jarinya adalah arah medan magnet, dan telapak tangan adalah arah gaya lorentz. Jadi nanti jangan lupa, kalau pada muatan positif gunakan tangan kanan, kalau pada muatan negatif gunakan tangan kiri. Seandainya ini tidak bermuatan, maka dia akan bergerak lurus pada medan magnetnya. Nah, berapa kekuatan gaya lorentz pada muatan ini? Itu dihitung pakai rumus F sama dengan B kali Q kali V sin alfa. F-nya gaya lorentz, B-nya medan magnet, Q-nya muatan, V-nya adalah kecepatan gerak muatannya dalam satuan meter per sekon, dan alfa sudut yang dibentuk antara arah kecepatan dengan medan magnet. Kemudian gaya lorentz pada dua kawat sejajar. Nah, ini diperhatikan di sini, ini ada dua kawat. Kalau dua kawat tadi dialiri arus searah, ya, ini kan sama-sama ke atas. Kalau searah, maka akan terjadi gaya tarik menarik antara kedua kawat. Lain halnya kalau yang satu ke atas, satu ke bawah, atau arah arusnya berlawanan. Kalau arah arusnya berlawanan, akan timbul gaya tolak-menolak antara kedua kawat. Nah, jadi kalau misalkan dua-duanya ke bawah, juga akan terjadi gaya tarik-menarik karena dia searah. Nah, berapa nih besar gaya lorentz yang dialami dua kawat sejajar ini? Itu dihitung pakai rumus F per L sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 dibagi dengan 2πA. F ini gaya lorentz, L adalah panjang kawatnya. Kalau panjang kawatnya nggak disebutkan, kamu anggap 1 meter. Ya. Jadi kalau panjang kawatnya tidak disebutkan, kamu anggap 1 meter. Mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Ya, tetapan. I1 dan I2 ini adalah kuat arus di kawat pertama dan di kawat yang kedua. A-nya adalah jarak antara kedua kawat. Oke, supaya lebih mudah memahami, saya kasih contoh soalnya seperti ini. Ini ada 3 kawat, ada kawat 1, kawat 2, kawat ketiga. Kawat 1 dialiri arus ke atas besarnya 2 ampere, kawat kedua dialiri arus ke atas juga 3 ampere, dan kawat yang ketiga 4 ampere ke atas. Jarak antara kawat 1 dengan kawat 2 adalah 2 cm, kawat 2 dan kawat 3 adalah 4 cm. Berapa gaya lorentz yang dialami oleh kawat 2? Nah, ini kawat kedua itu kan posisinya dia ada di tengah, ya. Kawat kedua ini berinteraksi dengan kawat pertama dan juga berinteraksi dengan kawat yang ketiga. Kawat kedua dengan kawat pertama ini karena dia arah arusnya searah, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Sedangkan kawat kedua dengan kawat ketiga juga sama, dia akan terjadi gaya tarik menarik. Lalu berapa hubungannya? Misalkan kawat 2 dengan kawat 1 atau F21 yang tarik menarik ini kan ketariknya karena dia arah arusnya searah. Sedangkan 2 sama 3 juga tarik menarik karena dia juga searah. Untuk F21 kita pakai rumus F21 per L sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 dibagi dengan 2πA. F21 per L, L itu panjang kawat. Tadi kan tidak disebutkan panjangnya, tidak diketahui. Maka tadi dianggap sebagai 1 meter. Sama dengan mu 0-nya 4pi kali 10 pan min 7. I1-nya adalah 2 ampere kawat pertama. I2 kawat keduanya adalah 3 ampere per 2πA. A-nya adalah jarak antara kawat 1 dengan kawat 2 yaitu 2 cm, kita ubah ke meter, 2 kali 10 pangkat min 2. Nanti setelah dihitung F21 dibagi 1 adalah F21, nilainya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Untuk kawat F23, F23 ini arahnya ke kanan, berarti nanti F23 per L sama dengan mu 0 kali I2 kali I3 per 2πA. Mu 0-nya tetapan 4pi kali 10 pangkat min 7, I2-nya 3 ampere, I3-nya adalah 4 ampere. Dengan 2πA-nya jarak antara kedua kawat 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2. Kita substitusi nilai-nilainya, maka akan didapatkan F23 per L-nya karena tidak disebutkan panjangnya, maka dianggap 1 meter. F23 bagi 1 hasilnya 6 kali 10 pangkat min 5 Newton meter. Nah, gaya totalnya karena kedua kawat arahnya berlawan arah, satu arah kiri, satu ke arah kanan, maka gaya totalnya kita kurang.
yang besar dikurang yang kecil. Tapi kalau searah, misalkan dua-duanya ke arah kanan atau dua-duanya ke arah kiri, kita jumlahkan ya kedua-duanya. Berarti karena arah berlawanan, ini gaya bekerja pada kawat yang kedua, F totalnya adalah 6 kali 10 pangkat 5 dikurangi 6 kali 10 pangkat 5. Hasilnya adalah 0 Newton per meter. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.